Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir PPKM di tanah air. Lantas bagaimana kondisi penyekatan kendaraan di Jakarta dan Medan, Sumatera Utara? Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Akhir Nasution dari Mampang, Jakarta, dan rekan Nofri Afandi dari Medan, Sumatera Utara. Pertama kita akan ke titik Mampang dulu di Jakarta. Selamat pagi Akhir, bagaimana kondisi pagi ini? Apakah petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas atau justru sebaliknya ada pelonggaran? Ya, selamat pagi Boni. Kami pantau di titik penyekatan Mampang, Jakarta Selatan ini belum dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Memang kalau dari waktu operasional yang disampaikan oleh petugas kepolisian pada beberapa hari yang lalu, untuk penyekatan di titik Mampang ini akan mulai dilaksanakan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Nah, biasanya kalau kami pantau beberapa hari yang lalu sempat mengikuti aktivitas ini memang mulainya agak sedikit terlambat dari waktu operasional yang dilaksanakan. Ini kalau kami pantau belum dilaksanakan penyekatan. Namun kalau kami lihat kondisi lalu lintas sendiri di Jalan Mampang ini memang sudah mulai ramai, terlihat aktivitas warga masyarakat yang menuju pusat kota seperti Kuningan maupun ke arah Semanggi. Ini memang sudah mulai cukup ramai dan masih dapat melintas dengan bebas tanpa adanya pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja ataupun surat tugas seperti yang dilakukan oleh petugas pada jam-jam yang telah ditentukan. Tentu yang ditunggu oleh warga Indonesia pada hari ini adalah apakah PPKM level 4 yang sudah diperpanjang 2 kali dan berakhir pada hari ini 2 Agustus 2021 akan diperpanjang atau tidak. Nah, inilah yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia, seperti apa langkah selanjutnya dari pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mengingat pada perpanjangan yang sebelumnya, tanggal 26 sampai dengan 2 Agustus ini, dilakukan pelonggaran-pelonggaran, misalnya seperti diperbolehkan makan dengan batas waktu yang ditentukan, kemudian juga pasar rakyat mulai diperbolehkan buka dengan syarat-syarat ketentuan. Tentu nanti pemerintah akan melihat indikator-indikator untuk memutuskan bagaimana sikap pemerintah terhadap penanganan pandemi COVID-19 ini. Misalnya indikatornya seperti tingkat keterisian rumah sakit, kemudian juga penambahan kasus harian COVID-19, kemudian juga tingkat kesembuhan, dan juga tentunya mobilitas penduduk, mengingat ini adalah titik penyekatan dan juga adalah tingkat kematian. Nah, kalau kita lihat data dari penyebaran COVID-19 di Indonesia dan juga tingkat keterisian rumah sakit ini, kalau kita lihat memang dalam seminggu terakhir mengalami penurunan meskipun belum signifikan, masih harus diturunkan lagi. Misalnya di Jakarta sendiri ini sudah berada di angka 60% tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta ini. Kemudian juga tingkat kesembuhan ini memang cukup baik. Bahkan sempat beberapa kali memecahkan rekor di mana tingkat kesembuhan ini lebih tinggi daripada tingkat pertambahan kasus. Nah, kemudian juga untuk pertambahan kasus harian ini memang kalau kita bandingkan dengan PPKM darurat memang sudah mengalami penurunan, namun masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat dari awal PPKM darurat tersebut, targetnya adalah berada di bawah 10.000 kasus harian per harinya. Terima kasih Akhir Nasution atas informasi Anda. Ya, terima kasih Akhir. Dari Jakarta, pemirsa, kita akan beralih melihat kondisi di Medan, Sumatera Utara. Kita akan sapa rekan kami, Nofri Afandi di sana. Nofri, bagaimana suasana di sana? Apakah mobilitas warga nampak sudah mulai ramai atau seperti apa? Ya, baik Mboni dan juga pemirsa, memang selama penerapan PPKM darurat hingga PPKM level 4 hari ini yang merupakan hari terakhir 2 Agustus 2021, pemerintah Kota Medan bersama pihak Polrestabes Medan menyatakan bahwa penyekatan-penyekatan yang dilakukan baik itu di perbatasan masuk Kota Medan maupun di dalam inti Kota Medan dirasakan efektif dalam mengurangi mobilitas masyarakat, di mana terdapat 40 titik penyekatan dan juga pengalihan arus lalu lintas yang nantinya jika PPKM level 4 ini diperpanjang di Kota Medan, pemerintah Kota Medan akan melakukan pelonggaran ataupun mengurangi titik penyekatan yang berada di dalam inti Kota Medan. Hal ini dilakukan
untuk menyesuaikan dengan adanya aturan bahwa diperbolehkannya bagi pelaku UMKM penjual makanan untuk menyediakan layanan makan di tempat selama 20 menit. Dan nantinya pemerintah Kota Medan akan melakukan bersama para satgas melakukan razia di lokasi keramaian dan juga di lokasi penjual makanan tersebut. Jika ditemukan pelanggar protokol kesehatan akan dilakukan ataupun ditindak dengan melakukan swab antigen di tempat, dan nantinya jika dihasilkan hasilnya positif maka akan langsung dilakukan isolasi terhadap para pelanggar tersebut. Di mana saat ini semenjak dilakukannya PPKM darurat hingga PPKM level 4 saat ini terjadi pertambahan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, di mana sekitar sebulan yang lalu bahwa pertambahan kasus COVID-19 di Kota Medan hanya sekitar 60 hingga 90 kasus per harinya, namun saat masa PPKM darurat hingga PPKM level 4 ini terjadi pertambahan kasus hingga 400 kasus per harinya. Bahkan beberapa hari yang lalu terdapat pertambahan sekitar 700-an kasus, di mana berdasarkan data kemarin 1 Agustus 2021 terdapat pertambahan sebanyak 648 kasus dengan total kasus seluruhnya mencapai 29.087 kasus dengan angka kesembuhan bertambah 173 orang dengan total yang sembuh sudah mencapai saat ini sebanyak 20.946 orang. Dan saat ini juga pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa tingkat keterisian tempat tidur Kota Medan sudah mencapai 73% dengan menyediakan lokasi isolasi terpusat prioritas 1 dan 2, di mana prioritas 1 terdapat 3 lokasi dan prioritas 2 terdapat 5 lokasi. Saya kembalikan ke Ebony di Jakarta. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada rekan kami Akhir Nasution dari Jakarta.